Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Rizky Anggraini dari salah satu mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah Manajemen Proyek Informatika di semester 7. Nah, di sini saya bertugas membuat sebuah video pembuatan proyek yang berjudul Manajemen Proyek dalam Pembuatan Sistem Informasi Akademik Siswa. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan proyek saya, yaitu di sini ada beberapa poin pada proyek saya, yaitu ada sebuah WBS yang dimana WBS ini adalah work breakdown struktur, yang dimana sebuah struktur untuk proyek yang akan saya buat, dan ada Gantt chart yaitu sebuah diagram pada proyek, dan di sini ada tabel. Nah, di sini ada tabel kegiatan kerja proyek yang dimana di sini ada beberapa summary, yaitu ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pelatihan kepada user pengguna sistem. Di sini kita beralih ke sebelah kanan, yang dimana sebelah kanan itu ada bulan, dan di sini ada bulan pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5, dan 6. Nah, di sini kenapa perencanaannya hanya pada bulan pertama? Dikarenakan dikarenakan perencanaannya hanya berjalan pada bulan pertama saja. Begitupun dengan analisis. Nah, di sini ada desain. Di sini desainnya berbeda, yaitu desainnya itu dikerjakan pada bulan pertama sampai dengan bulan kedua. Dan sedangkan implementasi dikerjakan pada bulan 3 sampai dengan bulan keempat. Sedangkan pelatihan pada user pengguna sistem yaitu dikerjakan pada bulan ketiga, 4, dan 5. Nah, di sini ada juga yang namanya rancangan kegiatan project. Nah, di mana ini kegiatan saya pada project saya yang akan saya kerjakan, yaitu ada sampai dengan 19 kegiatan, dari 1 sampai dengan 19. Di sini ada kegiatan pendahuluan. Nah, di sini kegiatan pendahuluan kegiatan yang akan saya lakukan pada proyek yang akan saya kerjakan. Di sini ada keterangan kegiatan, yaitu pembentukan tim proyek, memonitor permintaan proyek, sampai dengan menilai keamanan sistem dan pembuatan laporan. Dan di sebelah kanan ujung itu ada lamanya kegiatan, seperti pembentukan tim proyek itu berjalan dengan 2 hari, memonitoring permintaan proyek itu berjalan dengan 3 hari, sampai dengan menilai keamanan sistem dan pembuatan laporan yaitu berjalan dengan 2 hari kerja. Nah, di sini ada yang namanya workflow, yang dimana ini sebuah kinerja kegiatan saya dari jalan ceritanya kegiatan saya dari kegiatan pertama sampai dengan 19. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya critical path. Arti critical path atau CPM, di sini ada critical path method atau CPM, yaitu perhitungan maju dan mundur. Di sini ada yang namanya perhitungan antara maju dan mundur. Di sini saya sudah mengerjakan dari kegiatan 1 sampai 19, dan penyelesaian proyek ini memakan waktu sampai dengan 68 hari. Nah, di sini proyek ini yaitu sebuah proyek critical task, di mana proyek ini bisa dipercepat tetapi tidak bisa diperlambat. Nah, dan saya akan menjelaskan sebuah proyek yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini ada sebuah Gantt chart, yang dimana ada sebuah task name, yang dimana kegiatan-kegiatan yang akan saya kerjakan. Di sini ada durasinya, ada mulai pengerjaannya, penyelesaiannya, prosedurnya, dan resource name atau dengan SDM. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu di sini ada summary dan ada sub summary, yang dimana summary-nya itu adalah sebuah perencanaan, dan sub summary-nya itu ada pembentukan tim proyek, yang dimana pembentukan tim proyek itu berjalan dengan 2 hari, dan startnya itu dari tanggal 20 bulan 12 2021 sampai dengan tanggal 21 sampai bulan 2 2021. Nah, di sini kenapa kosong? Karena di sini belum ada pengerjaan, dan pengerjaan pada poin pembentukan tim proyek itu akan dikerjakan pada kegiatan ketiga, yaitu pada hari keduanya. Nah, di sini ada yang namanya resource map, yang dimana
ini resource map yaitu sebuah SDM, sumber daya manusianya, yaitu ada beberapa. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu dari durasinya, yaitu pembentukan tim proyek berjalan dengan 2 hari. Memonitoring permintaan proyek itu berjalan dengan 3 hari, begitupun selanjutnya. Nah, startnya ini tergantung dari durasi yang kita kerjakan dan finishnya pun begitu. Nah, di sini kenapa 2? Dikarenakan pengerjaan poin kedua yaitu pembentukan tim proyek itu dikerjakan pada poin ketiga ataupun dengan hari ketiga. Begitupun selanjutnya. Di sini kenapa 3? Dan di sini yaitu pada hari selanjutnya itu hari ke-4 yaitu kita mengerjakan memonitor permintaan proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada Gantt chart-nya dan di sini ada yang namanya task use. Di sini pengerjaannya, itu ada pembentukan tim proyek. Nah, di sini ada pembentukan tim proyek yaitu berjalan dengan 144 jam atau dengan 99, maksudnya saya 9 hari. Nah, di sini dalam satu summary yaitu berjalan dengan 16 jam atau sama dengan 2 hari. Nah, dan di sini setelah balik ke task use, saya akan menjelaskan ke resource sheet. Nah, yang dimana resource sheet saya ini yaitu sebuah sumber daya, dimana sumber daya manusia saya ada 6 poin, yaitu ada programmer, pendukung teknisi, analisis, jaringan, lisensi, dan project manager. Nah, di sini tipenya untuk programmer dan analisis dan project manager itu dibuat menjadi work. Jaringan dibuat menjadi material. Kenapa material? Karena itu sebuah nantinya akan menjadi pengeluaran pada sebuah project yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada inisialnya, inisial ataupun inisial, yaitu untuk penyebutan pada SDM-nya. Nah, dan di sini saya membuatnya yaitu maksimal 100 karena per satu SDM itu menjadi 1 orang. Nah, di sini standar rate yaitu sebuah pendapatan pokok ataupun pendapatan tetap. Nah, di sini saya untuk pendapatan tetapnya saya jadikan sama rata, yang dimana 10.000 per hari. Nah, tetapi di sini overrate-nya itu sebuah penyelesaian ataupun gaji lebih ataupun gaji bonus, dimana untuk penyelesaian 1 hari itu untuk programmer itu mendapatkan 5.000 per hari, pendukung teknisi itu mendapatkan 3.000 per hari, begitupun selanjutnya. Nah, kenapa di sini untuk standar rate-nya pada jaringan kosong? Dikarenakan ini tidak ada gaji pokok atau apapun. Nah, di sini tetapi di cost use-nya jaringan itu mendapatkan hasil yaitu 200.000 jika sekali pengerjaan, yang dimana itu 200.000 itu artinya sebuah pengeluaran. Nah, setelah ke Gantt chart, saya akan balik lagi ke Gantt chart, yaitu di sini ada Newton diagram dan ini diagram saya. Nah, setelah itu kita balik ke Gantt chart lagi. Nah, dimana pengerjaan saya ini dimulai pada tanggal 20 bulan 12 2021. Nah, dan sini saya akan melihatkan sebuah tabel, yang dimana tabel tersebut yaitu hasil dari pengeluaran untuk project yang sudah saya kerjakan, yang dimana kita ke view, setelah ke view ke tabel, dan dimana di tabel ini banyak poinnya. Nah, untuk entry itu sebuah Gantt chart-nya, tetapi kalau kita klik cost itu akan keluar sebuah hasil dari pengeluaran yang sudah kita kerjakan. Nah, dan di sini perencanaan itu, untuk perencanaan itu hasilnya sudah terhitung otomatis, yaitu untuk total cost-nya yaitu 1.440.000. Nah, sedangkan untuk analisisnya 1.440.000 juga. Nah, di sini sudah terhitung otomatis untuk perharinya. Setiap
yang dikerjakan. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan sebuah critical task saya. Dan di sini saya kembalikan terlebih dahulu kembali ke Gantt chart, yaitu ke entry. Nah, di sini saya akan menjelaskan format saya. Nah, di mana pada diagram saya tersebut di sini di sini diagram saya yaitu diagram yang dimana semuanya itu termasuk critical task. Nih, di sini critical task. Nah, kenapa critical task? Karena di sini project ini hanya bisa dipercepat tetapi tidak bisa diperlambat. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu kenapa tidak bisa diperlambat, dikarenakan sini saya contohkan, seandainya pembentukan tim proyek tersebut kita perlambat dari 2 hari, harusnya 2 hari itu menjadi 3 hari, dari 2 hari menjadi 3 hari itu tidak akan bisa, dikarenakan akan menjadi error pada task mode-nya, yang dimana akan keluar gambar seperti ini, yang dimana proyek tersebut tidak bisa bertabrakan dengan proyek yang akan dilakukan selanjutnya. Kalaupun sebaliknya, seandainya kita percepat dari 2 hari proyek yang kita rencanakan, tetapi kita percepat menjadi 1 hari, itu bisa, yang dimana di analisisnya itu kita akan berubah menjadi biru. Kenapa menjadi biru? Karena proyek yang kita kerjakan tidak bertabrakan dengan proyek yang akan kita kerjakan selanjutnya. Nah, di situ setelah itu sudah selesai ke critical touch, yaitu saya akan melihatkan RAB, yang dimana rencana anggaran biaya. Nah, rencana anggaran biaya tadi sepertinya sudah saya jelaskan di awal. Nah, dimana itu kita melihatnya hanya di view dan di cost. Nah, di sini. Nah, ini rencana anggaran biayanya kita yang akan dikeluarkan selama proyek yang akan kita kerjakan. Nah, setelah ini selesai, dan dimana kalau seandainya ingin melihat sebuah cost pengeluaran secara detail, akan saya lihatkan di project report. Setelah report ke cost, yang dimana habis cost di select, kita memilih enter view. Nah, di sini akan keluar sebuah lembaran yang dimana terlihat sebuah detail pengeluaran yang akan kita keluarkan atau RAB yang akan kita lakukan pada project yang kita kerjakan. Nih. Nah, dan di sini projectnya dan secara detailnya untuk pengeluaran atau RAB yang kita lakukan pada project yang akan kita lakukan tersebut. Demikian, baiklah, demikian penjelasan ataupun penjelasan pada presentasi saya pada hari ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.